Di pagi hari yang cerah, hiduplah wanita cantik yang bernama Felicia Aramikaela. Ini adalah hari pertamanya pindah sekolah ke SMA Cakrawala Bangsa. Dia duduk di kelas 11. Saat memasuki kelasnya, lalu memperkenalkan dirinya dengan kurang percaya diri. Perkenalkan, nama saya Felicia Aramikaela. Ucap Felicia dengan gugup. Setelah memperkenalkan diri, tiba-tiba ada siulan dari salah satu siswa. Cewek, udah punya cowok belum cantik? Ucap seorang siswa dengan tatapan genitnya. Ken, jangan seperti itu dengan Felicia. Sudah, sekarang Felicia silakan duduk di sebelah Alea yang ada di sana. Perintah guru dengan menunjukkan ke arah bangku kosong di sebelah Alea. Alea dengan semangatnya pun melambaikan tangannya ke Felicia memberi kode untuk duduk di sebelahnya. Felicia pun tersenyum ke arah Alea lalu menghampirinya. Di tempat duduknya, Alea langsung mengulurkan tangannya ke Felicia untuk menjabat tangannya. Hai, namaku Alea. Kamu juga bisa panggil aku Lea. Kalau perlu apa-apa bilang aja, nanti aku bantu kok. Ucap Alea dengan spontan. Felicia menjabat tangannya dengan senyuman tulusnya. Salam kenal, aku Felicia. Kamu juga bisa panggil aku Cia. Jawab Felicia dengan malu. Pembelajaran pun dimulai tanpa kendala. Dan Alea berbagi buku pelajaran kepada Felicia yang masih baru di sana. Kalau butuh yang lain, bilang aja, aku bisa bantu kok. Ucap Alea lalu dijawab Felicia dengan anggukan kepala. Di jam istirahat, Ken menghampiri Felicia di bangkunya. Hai Felicia, kantin yuk. Ayo. Ken, bisa gak berhenti ganggu Felicia, dasar cowok sasimo? Bentak Alea yang hanya ditatap malas oleh Ken. Apa sih? Gue itu ngajak Felicia, kok lo malah yang sewot, dasar monyet. Alea pun marah pada ucapan Ken yang menyebutnya monyet. Pa, lu ngatain gue apa? Monyet? Lu yang monyet, mirip sama sifat lo kayak monyet. Emosi Alea pun meluap-luap. Ken hanya menertawakannya. Ngerasa ya? Padahal gue gak ngomong itu lo. Kalau merasa syukur deh kalau gitu. Ih, nyebelin. Jangan mau dia itu playboy. Dan juga dia sasimo. Felicia pun hanya diam dan ragu untuk menjawabnya. Apa sih Iri bilang yang katanya kan tadi Feli? Apa sih Iri bilang yang katanya kan tadi Feli bukan lo monyet? Apa sih Iri bilang yang kutanyakan tadi Feli bukan lo monyet? Setelah itu, Alea pun berdiri dari bangkunya dan menarik tangan Felicia. Yuk Cia, ke kantin. Monyet satu ini gak usah ditanggepin. Ntar makin panjang masalahnya. Felicia pun hanya mengangguk dan menerima ajakannya. Saat jam istirahat, Alea mengajak Felicia ke kantin dan mengajak mengelilingi sekolahnya untuk mengenal lingkungan-lingkungan baru. Kamu tahu gak Cia, ada ruangan yang paling nyaman loh di sini. Di mana? Alea pun langsung menuju ke arah perpustakaan. Itu perpustakaan, di dalamnya itu sangat nyaman loh karena ruangannya sudah ber-AC dan juga memfasilitasi bantal, sofa yang sangat nyaman. Ada juga komputer untuk kamu bisa menelusuri lebih luas. Di kelas, pembelajaran pun dimulai dan kali ini pembelajarannya secara berkelompok. Kebetulan Alea, Ken, dan Felicia satu kelompok dan Ken yang menjadi ketua kelompoknya. Yeay, kita satu kelompok nih. Tapi kenapa harus sama si Kentut itu sih? Felicia pun hanya menggelengkan kepala mendengar ucapan Alea dengan tersenyum. Sudah, sekarang silakan mulai berdiskusi tentang teks prosedur dan buat cerita sesuai hasil diskusi. Seluruh siswa pun memulai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ken dengan semangat, ia duduk di sebelah Felicia. Tetapi Alea mengusir Ken untuk menjauh dari Felicia dan hanya diabaikan oleh Ken.
Saat menyampaikan pendapat, semua anggota berpendapat dengan beragam. Tetapi ada satu yang malu menyampaikan pendapatnya. Itu adalah Felicia, karena dia tidak percaya diri dengan idenya sendiri. Lalu ada ibu guru yang menghampiri kelompok Felicia dan bertanya, Bagaimana tugasnya? Sudah mendapatkan idenya? lalu salah satu siswa pun melaporkan Felicia kepada gurunya karena tidak menyampaikan pendapatnya. Mengapa kamu tidak menyampaikan pendapatmu, Felicia? Itu Bu, saya malu dan juga saya takut mengambil keputusan dari ide teman-teman lain karena takut salah satu yang lain kecewa. Justru itu yang dibutuhkan. Percayalah, Felicia, ide itu seperti benih. Kamu harus berani menanamnya dulu. Setelah kamu sampaikan, kita bisa merawat dan memperbaikinya bersama. Jadi, lain kali kamu harus percaya diri terlebih dahulu agar hatimu merasa tenang. Pada akhirnya, Felicia mengumpulkan tekad keberaniannya untuk berani menyampaikan pendapatnya dan selalu ingat kata-kata dari gurunya itu.